salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Oke. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di majelis ilmu yang mana kita akan membahas suatu fan ilmu. Fan ilmu ini cukup penting digunakan ketika membaca ilmu kalam atau usul fikih, karena banyak di sana pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang ilmu ini. Bahkan di sebagian fikih juga ada fikih-fikih yang mutawalatnya. Tuh. Atau ilmu ini itu nampak berguna ketika kalian membaca hawasyinya, hawasyi dari beberapa ilmu, kayak misalkan balaghah. Nah, itu banyak. Atau yang pernah ngaji Samarqandiyah, Risalah Samarqandiyah ala tahqiqil isti'arah, nah, itu banyak menemukan uslub tentang adabul bahas. Ilmu adabul bahas itu ya bahasanya tuh kayak ilmu debat gitu. Ilmu debat, tapi debatnya debat yang tidak nyari panggung, ya kan? Tapi emang mencari kebenaran. Nah, itu namanya ilmu adabil bahsi wal munadharah. Ilmu ini baru ditemukan, baru ditadwin ya, maksudnya. Baru ditadwin sekitar 601 Hijriah. Kemudian setelah itu banyak yang membukukannya, di antaranya yang punya risalah ini, yaitu Aduddin Al-Iji. Kenapa saya pakai ini? Karena ini matan tersimpel, ya kan? Tersimpel tapi isinya berat. Itu ini. Ini matannya Imam Adud. Makanya ya soalnya Ramadan kan, ya udah 4 kali aja, seminggu sekali gitu kan. Terus ya pakai matan ini. Kebanyakan mahasisir itu nggak pakai ini. Jarang mahasisir yang di rumah-rumah kepembinaan atau di madrasah-madrasah itu makainya ini jarang. Makainya yang risalahnya Syekh Muhyiddin, kalau tahu tuh kan, warna hijau tuh. Nah, itu kitab Adabul Bahas menurut saya paling gampang, karena usulnya itu gampang banget. Tuh. Di sini biar kelihatan. Oh, ya. Tuh. Apalagi ya? Ya intinya itulah. Dan ditanyain. Nggak ada ya? Ini kita belajar bareng ya? Nggak ada istilahnya saling menggurui, nggak ada. Saya juga merojaah nih. Saya udah lama ngaji ini terus lupa gitu. Oke. Ini saya nukil dari risalahnya Syekh Muhyiddin. Seperti biasa, biar kita itu tahu sebenarnya ilmu ini tuh ilmu apa gitu. Nah, kita harus mengetahui minimal 3 mabadi ilmunya: tarikh, maudhu, sama samroh. Ini ilmu. Bahas di sini tuh sama dengan artinya munadharah, yaitu saling berdiskusi, saling berdebat. Itu artinya sama, bahas di sini. Kalian jangan anggap bahas di sini beda loh ya. Tahu. Jadi wawunya ya wawu tafsir. No, ini bukan bahas tulis atau apa. Tarifnya nih.
bisa dibaca kan? Bisa ya? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Boleh nggak kalian? Bisa lah. Anggap aja bisa. Ini santai aja pokoknya kan, puasa-puasa ngaji ada berbahas gitu kan, pokoknya santai. Bawa rileks aja, bawa rileks. Nanti saya bacain. Oke, kalian di sini sebelum masuk terlebih dahulu ke sini nih, ada yang belum pernah baca atau belajar mantik? Sudah semua ya? Aman ya? Aplikasi dari logika mantik itu nanti diterapkannya di sini. Jadi mustahil orang mempelajari ini dia tidak pernah tahu sekalipun tentang mantik, itu mustahil. Akan paham ini mustahil. Oke, ini pengenalan dulu, ya kan? Ilmu adabil bahsi wal munadharah, yaitu ilmu yang membahas tentang munadharah, tentang bercakap-cakap atau tentang bantah-bantahan atau perdebatan di antara dua orang. Bahasnya tadi, ya kan? Ini sama, bahas dan munadharah itu sama. Artinya dia nggak ada bedanya. Bahas apa, munadharah apa, enggak. Makanya wawunya wawu tafsir. Oke. Keluar ini. Gimana ya makanya ya? Gini kan? Oke, lanjut. Takrifnya ini saya ngambil dari Syekh Muhyiddin karena di sini nggak ada kan. Takrif dari ilmu adabil bahsi. Yang pertama, takrifnya itu adalah taroddudul kalami, yaitu saling melempar kalam. Oke, saling melempar kalam baina syakhsaini, di antara dua orang. Tuh. Yaksidu, ya kan? Yaksidu kullu wahidin minhuma, yang mana keduanya mempunyai tujuan apa? Tashiha qaulihi. Mempunyai tujuan untuk membenarkan perkataannya, ya kan? Untuk mempertahankan perkataannya, perkataan si dianya nih, si khosem pertamanya, si musuh pertamanya, atau sahibu statementnya. Kemudian apa? Wa ibtola qauli sahibihi. Yang kedua, yaitu ingin mengibtol, ingin menghajar, ingin mendebat, ingin membatalkan perkataan lawannya. Sahibihi itu maksudnya lawannya. Jadi dia ingin mempertahankan perkataannya dan ingin membatalkan lawan bicaranya, ya kan? Tapi ini koyat yang penting. Ma'a rogbatil kullin minhuma fi duhuril hati, besertaan dengan adanya tujuan untuk kebenaran. Itu. Kenapa nih? Ini gini aja udah bener kan? Iya nggak? Bener ya? Oke. Ada ditanya ini dari takrif nih, masih gampang, ya kan?
Pokoknya ini koyet penting banget. Tuh. Karena nanti fiduhuril haki ini mengeluarkan yang namanya ilmu jadal atau ilmu jidal. Jadi ada yang membedakan antara adabul bahsi wal munadharah. Kalau ilmu jidal, ya kan? Ilmu jidal itu yang penting musuhnya kalah. Apapun caranya yang penting musuhnya kalah. Lihat haril khosmi doang. Meskipun saya salah, tapi kok saya menang. Nah, itu tujuan ilmu jidal. Ilmu jidal ada sendiri. Kalau kalian pengen tahu, beli di maktabah yang Hashimi itu, yang Turki itu, yang apa, depan Darus Soleh itu ada. Ya, Darul Khair. Itu namanya ilmu jidal itu. Kemudian nanti nih ya, nanti ketika kita lagi membahas adabul bahas, pasti seseorang itu entah dia nanti mengeluarkan yang namanya statement atau ad-dakwah. Dakwah itu statement, ya kan? Dia mengeluarkan statement. Kemudian nanti si lawan bicaranya entah meminta dalil, tolabut dalil, misal ngomong gitu kan, Muhammad itu nabi. Ini kan statement kan? Nah, berarti misal orang ateis katakanlah, coba dalil Muhammad nabi itu apa? Berikan saya dalil. Nah, entah ini yang pertama, entah dia nanti yang dinamakan al-man'u. Nah, ini posisi yang kedua. Entah yang namanya dia nanti posisinya tolabut dalil atau al-man'u. Di sini kalian nggak usah tahu terlebih dahulu. Saya kasih spoiler nama-namanya aja. Ya kan? Ada tolabut dalil, ada al-man'u, kemudian ada an-naqdu, ada al-mu'aradah. Nah, jadi ada 4. Kalau nanti posisinya dia memberikan statement, ya kan? Kemudian kalau posisinya dia lagi menukil, si teman kalian nih, kalau dia lagi menukil, misal al-hajju wajibun atau al-hajju arafatu, haji itu wukuf di Arafah atau haji itu wajib, atau terserah deh, si ini lagi ini, ya kan? Tapi dia tidak ngeklaim, tapi nukil. Nah, maka nanti posisi kalian itu harus tolabu asihah, meminta kebenaran dari nukilannya. So, misalkan saya bilang kan, puasa Ramadan itu wajib. Saya nggak ngeklaim nih, saya lagi menukil sebuah perkataan. Nah, kemudian ada orang datang, coba Albert, ini kitabnya di mana? Gitu. Ini ibarat ini kamu dapatkan di mana? Nah, kemudian saya datangkan kitab Risalah Jami'ah. Ini nih. Nah, ini namanya nakal, ya kan? Nanti dia si musuh saya atau si lawan bicara saya itu posisinya tolabu asihah, meminta kebenaran. Tuh. Oke, dari nakal sama dakwah ada yang masih belum jelas. Aman ya? Yang penting ini kalian tahu aja namanya dulu, karena sambil jalan nanti kalian tahu. Nah, kita nanti bahasnya ini doang: tolabus siha, tolabus dalil, al-man'u, an-nabdu sama al-mu'aradah. Udah ini doang. Adabul bahasnya cuma 5 ini doang. Nggak lebih. Adapun kalau lebih itu tambah-tambahan aja. Mungkin kayak nakd ini dibagi menjadi nakdu syabihi, nakdul maksud. Mana ada yang pakai sanad gini gitu. Tapi poros pembahasannya cuma ini doang. Intinya ya. Misal kalau di mantik itu cuma tasawur sama tasdikor. Udah 2 itu doang. Nah, pembahasan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dinamakan abahas kuliah, yaitu munadharah yang masih bersifat kuli, ya kan? Munadharah yang masih bersifat kuli. Tapi ketika nanti ini kan tolabut dalil, ini kan masih kuli kan? Nanti bisa tolabut dalil fi misal tolabut dalil fi apa? Allahu ilahun, ya kan? Atau
thalabud dalil fi misalkan fi ya Muhammadun Nabiyun. Nah, thalabud dalil tuh banyak. Ini tuh masih kuli nih. 5 ini masih kuli. Lah, yang ini thalabud dalil fi Muhammad Nabiyun, thalabud dalil fi Allahu ilahun, itu nanti sudah pembahasan juz'inya. Ya kan? Nah, makanya beliau bilang, maudhu dari ilmu adabil bahsi wal munadharah adalah al-abhatsu al-kulliyatu. Bahas-bahas yang masih kuli. Entah nanti thalabud dalil, entah al-man'u, entah an-naqdu, entah al-mu'aradah, entah thalabus sihah. Tapi yang masih kuli. Kemudian beliau bilang gini, allati tandariju tahtaha abhathun juz'iyatun. Yang dimana si bahas kuli ini di atasnya, di bawahnya itu banyak bahas-bahas juz'i. Ya kan? Entah nanti membahas tadi kayak meminta dalil di pembahasan Muhammad Nabiyun, meminta dalil di statement Allahu ilahun, atau nanti mana di gini, naked di gini, mu'aradah di permasalahan ini, dan lain sebagainya. Masuk sini mas. Masuk. Oke, nyampe sini ya. Ada yang ditanyakan? Pokoknya yang 5 ini masih kulinya ya, bahas-bahas kulinya. Tuh. Kemudian kalau kalian udah mu'aradah dalam permasalahan ilmu fikih misal atau usul fikih, itu udah bahas juz'i namanya. Pembahasannya udah juz'i. Nah, ini kalian kalau nggak pernah belajar mantik, wah kuli ini apaan, juz'i ini apaan? Ya kan? Oke, samrohnya apa? Atau faidahnya yaitu ma'rifatu turukil bahthi, mengetahui jalan-jalan perdebatan wal munaqashati ma'al khusumi, yaitu besertaan dengan lawan bicara kita, si khosmnya itu. Nah ini doang. Jadi kita ketika mempelajari ini kita tahu, oh sekarang kita itu lagi dimintai dalil, oh sekarang statement kita itu lagi di naked, oh statement kita sekarang lagi di mu'aradah. Terus tugas kita ngapain? Gini. Nah itu faidah dari mempelajari adabul bahthi wal munadharah. Tuh. Dan ditanyain ini, ada yang ditanyain. Gampang dia. Ini susahnya dari matan ini ya, meskipun sedikit, itu nanti perdebatannya dibawa ke ilmu kalam antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Soalnya yang ngarang Imam Aduddin Al-Iji, yang punya Mawaqif, yang punya babunnya ilmu kalam. Kalian kalau baca kitab-kitab adabul bahas yang lain, misalkan Dawabitul Ma'rifat, di situ kan ada adabul bahas. Nah, nanti perdebatannya di fikih, jadi gampang. Soalnya Syekh Hasan Habannaka, Hasan atau Husain? Hasan. Syekh Hasan Habannaka itu corak takhususnya di fikih. Sedangkan Imam Adud itu beliau corak takhususnya di ilmu kalam. Saya spoiler lah. Di sini kita pakai kitab Ar-Risalah Al-Adudiyah. Risalah Adudiyah itu terkadang banyak orang mulakbat. Soalnya bisa dua, bisa fi ilmil wat'i. Risalah Adudiyah itu bisa di ilmu wadha. So kalian kalau pengen belajar ini bisa ada YouTube-nya Ustaz Muhayyad. Fi ilmil wat'i, ya kan? Ada fi ilmi adabil bahsi. Nah, jadi ada dua. Itlaqat ar-risalah Adudiyah itu bisa yang dimaksud fi ilmil wat'i, bisa ilmu wadha ya, bisa
ilmu adabul bahas. Nah, yang sekarang kita ini. Sekarang kita risalah adudiyah yang ini, bukan yang wadok. Oh. Kemudian pengarangnya siapa? Al-Imam Ad-Dil Millati Waddin Al-Iji. Pengarangnya yaitu Imam Ad-Dil Millati, ini nama lengkapnya, Waddini Al-Iji. Aslinya ada Abdul Rahmannya, ada lagi ini aja. 680 Hijriah sampai 756. Ini beliau nih. Ini tapi alal khilaf ya, ala qaulin fihi. Di sini satu riwayat mengatakan ada yang 680, ada yang 700, pokoknya beda-beda. Kemudian beliau biar tahu Imam Ad-Dil Al-Iji adalah yang punya Sohibul Mawaqif. Mawaqif itu apa? A'dhamu kutubi ilmil kalam. Babonnya ilmu kalam atau ilmu akidah. Kalau di nahwu ada Alkitab, kalau di mantik ada Al-Isyarah wa Tanbihat, punyanya Ibnu Sina. Nah, kalau di ilmu kalam ada Mawaqif. Nah, ini jarang banget orang yang bisa menguasai Mawaqif secara keseluruhan ya, secara ngaji. Makanya emang paling tingginya kitab ilmu kalam. Kalau sekedar muqarrar doang, apalagi dihafal gampang. Dulu 2016 kalau cerita senior saya, semua yang usuluddin muqarrarnya Mawaqif, ya kan? Kemudian diturunkan yang Mawaqif hanya anak-anak akidah, sedangkan anak-anak tafsir itu mabahis, tafsir dan hadis. Sekarang diturunkan lagi grade-nya, karena memang sulit banget ini. Kemudian beliau juga punya Al-Fawaid Al-Ghiyathiyah, kitab Al-Fawaid Al-Ghiyathiyah fi ulumil balaghati as-salasah. Nah, beliau ilmu pakar ilmu kalam, beliau juga pakar ilmu balaghah. Kemudian yang ketiga, ini saya datangkan kitab yang masyhur-masyhur aja ya. Kitabnya banyak banget karangannya beliau. Kemudian yang di sini ada Syarhu Mukhtasar Muntahasul wal Amal. Punyanya Ibnul Hajib, Ibnul Hajib fi usulil fikhi. Nah, ini. Jadi Imam Ad-Dil Millati Waddin Abdurrahman Al-Iji itu punya Sohibul Mawaqif yang dijadikan muqarrar di Azhar, ya kan? Kemudian ada Al-Fawaid Al-Ghiyathiyah fil ulumil balaghati as-salasah, itu juga masyhur banget kitabnya, digaji, dibayarnya. Kemudian ada ini juga, orang-orang takhasus yang di usul fikih pasti nggak asing dengan Mukhtasar Muntahasul wal Amal, punyanya Ibnul Hajib. Beliau punya syarahnya di dalam usul fikih. Jadi di sini terlihat mutafaninnya beliau punya 3 kitab, yang 3-tiganya itu dewa-dewa semua kitabnya. Oke, ada yang ditanya ini disclaimer aja nih. Ilmu adabul bahas itu ilmu yang jarang di Indo, bahkan belum nemu saya ada orang yang di Indo mengkaji ilmu adabul bahas.
ya termasuk ilmu yang langka lah. Tuh. Ilmu adabi bahsi, ilmu makulat, ilmu umur amat, itu adalah ilmu-ilmu yang di Indo itu kita sangat sulit menemukan pakar di sana. Ya nanti kalian ini. Tuh. Kalau di Indo tentang nahwu, fikih, sorok itu banyak. Tapi kalau ilmu-ilmu ini jarang. Bahkan namanya aja, saya tanya senior saya itu mereka nggak tahu. Saya punya senior di pelosok, udah jadi guru di sana 9 tahun. Saya tanya tentang ilmu makulat sama adabul bahs itu nggak pernah dengar malah. Padahal Fathul Mu'in itu di otaknya. Itu kitab apa bab ini? Ini kitab makulat Kang gitu kan, Kang sama adabul bahs. Apaan tuh gitu kan? Apa benda tuh gitu. Oke, dengerin. Gak ada ya? Aman. Ini kita bawa relax aja nih, santai gitu kan. Soalnya kajian yang termasuk berat. Oke, kita mulai nih. Yang namanya perdebatan, yang namanya saling counter-mengcounter, ya, itu harus yang dikeluarkan dari mulut seseorangnya itu mengandung nisbat. Artinya kalamnya itu harus ada nisbatnya, ya kan? Entah nisbatnya itu benar atau salah. Berarti ada nggak perdebatan di mufrad, kalam mufrad atau qaul mufrad? Ada nggak? Nggak ada. Misalnya saya bilang kamar mandi gitu kan, terus teman saya bilang dapur, kan nggak bisa itu, nggak mungkin dong. Nah, akhirnya kita bahas lafaz terlebih dahulu. Ya seperti yang kalian ketahui, al-lafdu. Nah ini meraja ilmu mantik nih. Lafaz ada apa nih? Yang orang belajar mantik nih. Ada? Sebelum ke sana ada muhmal, ada tarusin aja lah muhmalnya. Ada maudhu, ada muhmal, ya kan? Maudhu, ada mustahmal, dan ghairu mustahmal. Kemudian mustahmal ada mufrad, ada murakkab. Mufrad terbagi menjadi takyidi, takyidi, wasfi, ada takyidi, idofi. Ini enggak apa? Takyidin wasfiin, ada takyidin idofiin. Ya nggak sih? Ini nggak? Apa salah saya? Kemudian murakkab ada tam, harusnya masuk sini ya, ini ya. Ini nggak bisa berarti. Berarti mufrad itu nanti ada sim, fi'il, huruf. Murakkab ada tam, ada nakis. Kemudian nakis tadi ada yang wasfi, ada yang idofi. Tam ada al-insya, ada khobar. Lafaz itu ada kalanya yang diwadok untuk suatu makna, ada yang ditinggalkan, ya kan? Lafaz itu adalah lafaz yang ditinggalkan, iya kan? Kan nggak diwadok tuh. Oke. Ternyata yang diwadok itu ada dua, ada yang digunakan, ada yang enggak. Ya kan? Karena yang enggak ini ya yang bahasa-bahasa kuno itu, bahasa-bahasa Sunda kuno, Jawa kuno itu kan pernah digunakan tuh. Tapi sekarang nggak digunakan lagi. Bahkan orang-orang zaman sekarang udah nggak tahu. Nah, banyak lah, ini kalian datangi sendiri ya yang gue mustamal. Kemudian mustamal tuh ada turunannya lagi, ada mufrad, ada murakkab. Mufrad ini yang isim, fi'il, huruf. Ada yang murakkab, yaitu tersusun. Yang tersusun itu ada yang tam, ya kan?
yaitu murakkab yang dia itu memberikan suatu faedah, atau tam itu mahtamala sidqa, nanti ke khobar. Ada yang nakis. Nakis itu tidak ada nisbat khobariyahnya. Tuh. Entah itu wasfi berarti naat man'ut, entah idhofi berarti mudhof ilaih. Okay. Kemudian tam tadi ada yang khobar, ada yang insya. Insya yang dimana kayak amr, nahi dan lain sebagainya. Ada yang tolak, ada yang ghairu tolak nanti di sini. Tapi ini nggak sebegitu penting. Nah, madar pembahasan adabul bahas itu di sini, di khobar. Loh. Karena nggak mungkin orang berdebat itu di mufrad, ya kan? Atau di murakkab yang masih nakis, itu nggak mungkin. Gitu. Kitabnya Zaid, kemudian yang satunya bilang kitabnya Amr. Nah, itu nggak ada perdebatan di situ. Tuh. Kitab yang bagus dengan kitab yang jelek, nah itu belum ada perdebatan. Kemudian di insya itu juga nggak bisa dibuat perdebatan, gitu. Kamu minumlah, gitu. Yang satu, kamu tidur, gitu. Apa makanlah, itu kan nggak bisa tuh. Makanlah dibetulkan dengan minumlah, itu nggak bisa. Nah, adanya di khobar. Tuh, karena di khobar itu ada syahsun yusbit, si sahas yang mengisbat, ada syahsun yanfi yang menafikannya. Tuh. Ya. Nah. Berarti al-munadharah itu apa? Ini saya datangkan takrif lain. Al-munadharah ini takrif yang didatangkan sama Maulana Syekh Husam. Mudafa'atul kalam min janibaini lihat hara as-shawab. Nah, ini tarikh yang didatangkan sama Maulana Syekh Husam. Tarikhnya lebih simpel, lebih asar. Yang namanya munadharah adalah mudafa'atul kalami, saling lempar-lemparan kalam, saling gontok-gontokan gitulah. Min janibaini, dari dua sisi. Nah, berarti di sini ada syahsun yusbit, ada si seseorang yang mengisbat entah di perkara apapun, ada syahsun yubtil atau yanfi. Yanfi aja deh biar pas, ya kan. Nah, ini kan berarti nanti misal gini, syahsun yang pertama bilang Zaidun itu naimun, ya kan? Si sahas yang pertama bilang si Zaid itu tidur, gitu. Yang temannya dia mendebat, enggak, si Zaid itu laisa naiman atau binaimin. Nah, akhirnya nampak munadharah di sini. Ini awal mula munadharah tuh. Ada seseorang yang mengisbat, lawannya ada yang menafikan. Zaid itu tidur. Yang lawannya, enggak, kata siapa Zaid tidur? Zaid itu enggak tidur, melainkan dia rebahan. Tuh. Ini naim maksudnya tidur ya, tidur memejamkan mata. Enggak, dia rebahan doang kok, enggak tidur gitu, nonton YouTube misalkan. Nah, akhirnya di sini awal mula perdebatan. Oh. Oh. Lah, di sini kalau ada isbat, kalau ada nafi, berarti bisa disimpulkan bahwa munadharah itu la budda fi nisbatin qabilatin lil itsbati wan nafi. Oh, kalau ada seseorang yang mengisbat atau ada seseorang yang menafikan lawannya itu, maka madar kalamnya, poros pembicaraannya itu harus mengandung nisbat yang qabilatin, yang bisa menerima isbat dan nafi. Ini adanya di mana nih?
di khobar. Nah, itu. Tadi nggak ada perdebatan di mufrad, murakkab dan lain sebagainya. Tapi kalau di mutawalat ada ya, perdebatan di mufrad ada. Kalau kalian baca di kitab-kitab yang lebih tinggi. Tuh. Kemudian di sini beliau bilang min janibaini. Kita koyiti di sini kharaja bil janibaini. Berarti apa? Syakhsun wahidun. Nah, berarti keluar dari koyit min janibaini itu adalah seseorang satu doang. Tuh. Misal saya itu tidur gitu, kemudian ya udah ngapain gitu kan, nggak ada yang mendebat. Nah itu keluar dari syakhsun wahid. Loh, kan bisa dia itu biasanya lagi berdebat dengan dirinya sendiri, ya kan? Berarti ya dia ditakdirkan dua orang. Itu kalau kalian baca Asia-Asianya ada tuh. Kharaja bil janibaini, keluar dengan janibaini itu apa? Syakhsun wahidun, satu orang doang. Tuh, tapi ada biasanya orang tuh lagi berantem dengan jiwanya, anak-anak indie gitu. Atau orang-orang ragu gitu kan, saya pergi atau enggak gitu. Nah itu berarti ya emang dua orang hakikatnya, artinya dua kalam di situ. Oke. Kemudian keluar dari kharaja, ya kan? Nah ini koyat yang penting. Kharaja bi, saya tulis gini aja lah ya, bigoyati, keluar dari tujuan idhari shawab, keluar dari tujuan yaitu ingin menampakkan kebenaran, yaitu apa? Ini saya tulis di bawah, mudafa'atul kalam minal janibaini laisa liyadhara as-shawab. Ini kalian bebas bacanya liyadhara as-shawabu, berarti kalau liyudhira dimutaatikan as-shawaba. Liyadhara. Nah ini nih, keluar dari liyadhara as-shawab adalah perdebatan mudafa'atul kalam minal janibaini laisa liyadhara as-shawab, yaitu tujuannya tidak menampakkan kebenaran, tapi apa? Nih, wa innama bi ajli bola batil khosmi. Yang penting musuhku kalah. Ya, meskipun dia benar, pokoknya yang penting kalah. Kemudian wa idla lihi, atau dengan tujuan menyesatkan musuhnya, ya kan? Atau wa idharihi wa idhari do'fihi amaman nasi. Keluar dari ilmu adabil bahsi, keluar dari ta'rif ini, yaitu apa? Mudafa'atul kalam, berdebat minal janibaini, dari dua sisi. Tapi apa? Laisa liyadhara as-shawabu, tapi enggak untuk tujuan kebenaran. Wa innama li ajli ghalabatil khosmi, tetapi tujuannya untuk mengalahkan musuh. Terus wa idlalihi, dan menyesatkannya, ya kan? Dot kan. Wa idlalihi, kemudian wa idhari do'fihi, atau menampakkan kelemahannya amaman nas, di publik atau pada saat itu dilihat gitu kan, di panggung. Nah ini dinamakan mukabaroh. Oh, kalau kalian nemu kata-kata mukabaroh itu ini, itu perdebatan tapi dengan tujuan yang lain. Oh, nah ini dijauhi banget nih dari ilmu adabil bahsi. Tuh, bentuk-bentuk mukabaroh banyak. Nanti saya jelaskan di akhir pertemuan. Seperti kayak
menampakkan singkatan-singkatan. Itu mukabaroh. Kemudian menampakkan istilah yang sulit, itu mukabaroh. Kemudian menyinggung status dia, status orangnya, itu mukabaroh. Loh, saya ini pakar balago, kamu kan anak syariah, ngapain ngomong di bidang balago? Itu mukabaroh. Oh, ini banyak, itu ada namanya sendiri-sendiri. Nanti saya tambahin, saya jelaskan di akhir. Ini tanpa menyinggung ke sana kemari loh ya. Jadi nggak usah baper loh. Gitu. Ini nggak ada sangkut pautnya. Oh. Oke, direnungi dulu 3 menit. Mukabaroh itu mutlak, turunannya banyak kayak tadi, pakai istilah-istilah yang sulit dan lain sebagainya. Kalau ada tulisan yang nggak jelas, tananya aja. Wa idlalihi wa idhari dhaqfihi amaman nasi. Zaman sekarang yang namanya munadhara itu nggak ada. Adanya ya, kalau nggak debat kusir, kalau nggak ya pengen menang sendiri. Kalian kalau melihat debat pilpres itu ya, itu banyak mukabarohnya tuh di situ. Saya itu sampai pernah sama anak-anak rumah saya ya, habis ngelihat debat pilpres, itu kemudian kita pilihin mana yang mukabaroh. Dari paslon ini mukabaroh, saya lihat. Yang mana? Oh ya, tambahan lagi ya. Ini saya kenapa bilangnya nisbat, ya kan? Di sini ada faedahnya nisbat. Kenapa saya bilangnya cuma mufrad? Itu agar munadhara itu satu nisbat. La budda fi nisbatin. Makanya Imam Aduddin, bukan Imam Aduddin, siapa? Di Risalah Syarifiyah itu beliau bilangnya fi nisbatin. Kenapa fi nisbatin pakai mufrad? Karena mengeluarkan debat yang tidak satu nisbat. Contohnya apa? Kalau ini tadi kan satu nisbat nih, Zaidun naimun, Zaidun laisa binaimin. Misal Zaidun katibun sama Zaidun laisa yang bukan satu nisbat, laisa bi syaribin misalkan. Zaid itu nulis gitu. Enggak, Zaid nggak nulis. Zaid itu minum. Zaid itu nggak minum. Itu kan nggak nyambung tuh. Nah itu, ini juga termasuk kesalahan dalam berdebat nanti. Tidak ini sebatin wahidat. Si ini ngomong apa, dia jawabnya apa. Nah, itu juga banyak gitu. Ini nanti ada namanya sendiri kalau di kitab-kitab yang tinggi-tinggi itu banyak. Ya ada istilahnya ta'yinut thoriq, apalah. Tunggu dulu guys, santai pokoknya ya, bawa relax gitu. Anggap aja kayak ngaji tasawuf gitu lah. Anggap aja kayak ngaji arba'in.
anak-anak syariah yang muqarrarnya nihayat usul itu pasti nggak asing nanti. Kalau muka mamnuun gitu. Nah itu istilah ada berbahas tuh. Sering dengar kata-kata mamnu gitu. Nah, maksudnya bukan dilarang gitu ya. Qauluka mamnuun. Gimana? Gimana Mas Rasul? Ini kan di sini bilang laisa liyuzhira asar. Itu kan masih umum. Tapi di bawahnya wa innama seakan-akan di situ ada mahasal. Apakah hanya cuma terbatas 3 itu aja? Enggak, banyak banget. Masih banyak. Banyak banget. Berarti Cuma enggak. saya tulis 3 doang. Soalnya saya malas nulis ya. Banyak banget tuh, ada berapa ya? Ada 10 surah tuh kalau nggak salah tuh. Bahkan di kitab kalau yang Dhawabitul Ma'rifat ada yang punya itu ada 10 bla 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 sampai ila akhiri ma hunalika gitu. Enggak, ini kosernya bukan yang li ajali gola gola enggak, tapi kosernya untuk menafikan yang bukan di atas rasul. Li idhari dofihi, ada yang li idhari syuhratihi gitu. Itu juga ada. Ya biar apa ya, biar makanahnya, kedudukannya nggak jatuh gitu kan. Saya ini profesor gitu. Nah itu juga mukabarah tuh. Ini jangan dibawa kemana-mana ya. Beneran. Ini netral ya. Netral. Saya profesor, saya kiai, itu mukabarah. Makanya kalau orang insofnya, bahasa insof itu bahasa adil atau amanah ilmiahnya itu tinggi. Mereka kalau lagi ada cekcok dalam masalah keilmuan ya, para ulama itu mereka mending dialognya 2 orang doang, nggak usah disaksikan. Nah, itu banyak terjadi di ulama-ulama al-Azhar, ulama-ulama kita, masyayikh kita itu gitu. Misalnya ada satu syekh yang punya pemikiran gini, kemudian ditolak, itu mereka berdiskusinya nyantai gitu, di suatu ruangan tertutup, nggak usah disaksikan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu malah dijadikan ajang sebagai live YouTube gitu kan, debat nasabah alawi gitu. Itu debat, memang beneran debat, munadoroh, tapi banyak yang terjatuh di li'idhari khosmihi, li'idhari shawatu. Nah, banyak mukabarahnya, banyak mugolatohnya juga. Luar, selamat datang di kebenaran gitu. Itu kan juga omongan-omongan yang nggak penting tuh. Tapi emang seru sih ya, kalau gitu seru kan. Seru, panas gitu. Lihatnya tuh seru gitu, yang nonton. Itu dijawab. Saya tuh udah keliling kemana-mana, saya tidak menemukan sama sekali bahwasanya nasab ahbaib itu nyambung. Saya udah cek di semuanya, saya udah keliling sana sini gini-gini. Nah itu juga ya itu. Ini saya tidak berpihak juga loh ya ke nasab alawi atau enggak. Kita ngomentari dari segi isinya, isi perdebatannya. Nah ini yang juga menurut saya sangat disayangkan, itu ketika kita lagi baca ilmu kalam itu banyak uslub-uslub yang mengerikan. Nah itu juga dijauhi tuh kayak gitu. Kayak misalkan nih, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Imam Sanusi ya, pemilik Sanusiyat.
Itu beliau kalau misalkan hakadha qalahul mu'tazilatu gitu. Adallahumullahu wa qabbahahumullahu. Nah, gitu. Doanya ngeri banget tuh. Nah, itu termasuk seharusnya dijauhi hal-hal kayak gitu. Uslub yang kasar-kasar itu dijauhi. Semoga Allah menghinakan kalian gitu kan. Itu kan, nah itu. Bahkan Maulana Syekhul Islam itu juga ketika ngejelasin Umul Barohin itu juga pernah mengomentari itu. Seyogyanya beliau nggak ngomong gini gitu. Karena lagi berdebat dengan Mu'tazilah kan, berdebat dalam tulisannya. Tapi disisipkan jumlah i'tiradiyah itu kan. Kalau jumlah i'tiradiyah kan bagus-bagus biasanya kan. Rahimahullahu gitu. Terus apa lagi lah? Itulah ya, radhiyallahu anhu gitu. Hafizahullah. Enggak itu, qabbahahumullah. Itu salah satu apa ya, ciri khas Imam Sanusi dalam berdebat itu mesti ada itunya. Qabbahahumullah, adallahumullah. Itu ciri khasnya Imam Sanusi. Memang beliau mungkin orangnya keras mungkin kalau dalam usul. Nah, begitu pula Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, saya contohkan dari Asy'ari, saya contohkan dari golongan Salafi. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu banyak di kitab-kitabnya juga gitu. Misalkan qala asiru falasifatil Yunan. Tahu asir nggak kalian? Asir itu tawanan. Maksudnya yang dimaksud itu kita, orang-orang mutakallimin. Karena apa? Karena orang-orang mutakallimin itu mereka sangat berkiblat kepada si Iros itu, si Aflatun sama Sokrat atau Sukrot. Jadi seakan-akan bahasanya itu kita itu asiru falasifatil Yunan, tawanannya orang-orang filsafat, ngekor aja itu. Wah, itu juga mukabarot. Terus kalau menggunakan bahasa gini, mereka orang-orang Asy'ari itu mengatakan gini, bla 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 bla, gitu kan. Selesai nih ya. Terus beliau berpindah diksi. Berbeda halnya dengan kami yang diberikan hidayah oleh Allah, yang diberikan jalan lurus oleh Allah. Nah, itu salah satu ciri khasnya Ibnul Qayyim. Nah, itu juga termasuk mukabaro juga itu. Mughalata. Ngapain gitu kan, menunjukkan dirinya berbeda dengan kami, yaitu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah gitu. Yang seakan-akan menjadi apa? Menjadi dalil penguat dirinya sendiri. Akhirnya jadi opini pribadi gitu. Orang yang baca kan, oh iya ya, beliau itu emang yang diberikan hidayah gitu. Nah, itu kan ada maksud tujuan pribadinya tuh. Jadi emang, nah itu tadi ya kesimpulannya, para ulama aja banyak yang terjatuh di mukabaro atau mughalato, apalagi orang awam zaman sekarang. Apalagi disaksikan gitu kan. Itu tadi. Kalah gimana kan? Di panggung ditonton banyak orang. Kalah. Mungkinnya mana? Udah nih ya? Bos. Hah? Udah kan tadi di foto? Udah. Ya, kalian tulis kenapa di sini saya nulis gini. Itu kalau kata Syekh Hasan Habanaka mendasar pada dalilnya Allah atau tuntutannya yang diminta oleh Allah kepada kita, wajadihum bilati ya ahsan tuh ya, mau nggak mau harus lihat haro asawab. Tujuannya murni itu, nggak pengen diakuin alim, nggak pengen di musuhnya kalah.
jangan dipahami juga ya saya menghina Ibnul Qayyim gitu kan. Enggak, saya tetap menghormati beliau, Imam Sanusi juga. Apalagi Ibnul Qayyim, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tuh kalau ngarang tasawuf, itu keren banget. Kalam-kalamnya indah. Bikin caption tuh bagus. Oke. Al-Munadharah. Nah, kita masuk nih. Insya Allah yang saya jelaskan ini 11-12 sama yang dijelaskan saya Sam. Jadi saya tambahin dikit-dikit. Oke. Munadharah itu yang pertama kali biasanya terjadi di nafyul ilmi bil kalam, menafikan pengetahuannya terhadap suatu statement. Nafyul ilmi bil kalam itu yang pertama. Yang kedua, dia nafyul kalami nafsihi atau nafsahu. Nafsihi melihat pada dohirinya, kalau ini melihat pada mudhof ilaihnya ketika dia di makna al-maf'ul. Nafyul kalami nafsihi, ada nafyul ilmi bil kalam. Nah, ini dua yang berbeda. Misalkan saya bilang bahwa di simpang X ada Maidah, ya, di simpang X ada Maidah. Itu kan suatu statement, ya kan? Simpang X ada Maidah. Kemudian salah satu dari kalian bilang, emang bener ya ada Maidah di sana? Berarti di sini masuk nafyul ilmi bil kalam, artinya mempertanyakan kebenarannya. Ini jangan dipahami menafikan, enggak ya. Maksudnya kita itu nggak tahu, menafikan pengetahuan kita. Makanya nanti nanya, emang bener ya di sana ada Maidah di simpang X. Nah, makanya nanti dituntutnya apa? Tolabul ilmi bihi. Beritahu aku dong gitu. Masa beneran di simpang X ada Maidah atau nafyul ilmi bil kalam. Nah, nanti pembahasan kita nggak di sini. Tapi ini hanya awal surah aja. Nih, paham nih ya? Hanya nggak tahu gitu aja. Saya bilang statement ini nggak tahu dan lain juga. Atau minta dijelaskan. Allah itu Tuhan gitu kan. Kemudian orang ateis bilang, saya belum paham perkataanmu. Maksudnya belum paham itu coba pahami atau jelaskan kepada saya. Nah, ini tolabul ilmi. Nah, ini masih dalam kategori bertanya. Ada yang dia itu nafyul kalami nafsihi, yaitu dia udah paham perkataannya, ya kan? Dan tujuannya dia untuk mengibtol. Untuk mengibtol atau ifsad. Di simpang X ada Maidah loh. Gitu kan? Kemudian Atok bilang ke saya, enggak, di simpang X enggak ada Maidah. Yang ada Maidah itu di rumah syariah, misalnya gitu. Nah, itu berarti di sini nafyul kalam, menafikan perkataan saya sendiri, statement saya sendiri tadi dinafikan oleh Atok. Nah, itu. Makanya di sini bahasanya ibtol atau ifsad. Nah, di sini sebelum turun ke bawah, dipahami nggak? Yang banat-banat, paham ya? Sun, paham Sun? Paham ya? Yang ini nanya atau memberi menanyakan kejelasan, artinya belum paham. Nah, itu di sini tidak dianggap lemah. Orang yang bertanya tidak dianggap lemah. Biasanya kesalahannya orang-orang ketika nafyul ilmi bil kalam itu dianggap lemah. Nah, itu enggak. Tolong jelaskan dulu apa itu SGDE gitu. Bukan SGDE yang sana. Ini singkatan beda lagi. Nah, itu kan kesalahannya orang-orang nganggap bahwa si paslon A itu kalah. Ya kan? Padahal enggak. Nafyul ilmi bil kalam itu tidak melazimi dia kalah. Tuh langsung disorakin kan, nggak tahu.
dikiranya kata itu kesalahan juga. Kemudian bahaya tadi nafyul kalam binafsihi. Nah itu tadi ya, dia menafikan kalamnya. Oke. Nafyul kalami nafsihi nanti punya turunan, dia ada yang an-naql. Nah ini masuk yang tadi, ada namanya ad-da'wah. Ada yang dia itu berupa nukilan, ya kan? Nukilan. Ada yang berupa statement atau ya statement lah, ad-da'wah, atau bahasanya tuh al-mudda'a, yang diklaim pakai isim maf'ul. Kalau ini pakai ini masdar. Oh enggak, ini jahit. Oke, ini nakal ya. Nah, ada dua. Tambah aja deh. Naklu amil boyur. Menukil dari seseorang atau kitab. Pokoknya goyer di sini bisa seseorang, bisa kitab, terserah. Nah, ini bedanya ini nih. Saya bilang ke misalkan ke Iqbal kan, Iqbal, apa namanya, al-alamu itu kodim, alam itu kodim gitu. Jadi ada yang kodim selain Allah, yaitu alam misalkan. Nah di sini saya tidak lagi ngeklaim, tapi lagi menukil. Nah, maka ini kan saya bilang ke Iqbal tadi kan, maka Iqbal di sini posisinya tolabu sihati. Berarti kita tulis nih di sini al-qasam, maka di sini meminta kejelasan saya nukil dari mana. Nah, akhirnya saya nukil. Oh ini bang, saya ini baca di kitabnya Ibnu Sina, saya tunjukkan. Atau kita datangkan Ibnu Sinanya langsung. Terserah. Pokoknya di sini nukil itu nggak harus kitab ya. Pokoknya orangnya juga kalian datangkan bisa. Tuh. Ini suatu nakal. Ya berarti kalau sehari-hari kalian dapat kabar hoak misalkan, kalian klarifikasi nih di sini nih. Gitu. Dia itu anak playboy loh gitu kan. Biasanya yang cewek-cewek kan gitu kan, dia ngomongin yang itu. Coba bener nggak dia ngomong gini? Ya, seharusnya gitu. Tapi berkembang, dibumbui, jadi berdalil-dalil di sini. Padahal nakalnya belum dilakukan. Wah itu salah juga. Ini nggak nyindir siapa. Oke lanjut, ada tolabus siha. Nah kalau di sini saya nggak lagi ngeklaim, nggak lagi nukil, tapi lagi ngeklaim al-alamu qadim. Bang, ini loh, alam itu qadim loh. Nah di sini saya si Iqbal di kosongnya ini harus tolabu ad-dalil, harus meminta dalilnya. Coba apa bukti kalau al-alam qadim? Ini saya mengiyakan. Kalau di sini saya nggak mengiyakan, tapi hanya sebatas nukil doang. Jadi hanya tolabus sihah doang, meminta kebenaran. Oke, ada yang ditanyain nggak? Masih gampang. Tuh, al-alam qadim. Bedanya itu tadi ya, ini saya sebatas ngeklaim, sebatas nukil, ini saya udah ngeklaim, saya meyakini kebenarannya. Tapi kalau saya nukil plus saya juga meyakini kebenarannya, berarti nanti dimintanya dua-duanya, tolabus sihah dan tolabut dalil. Misal mujibatul ghusli berapa ya? Sitatun, misalnya gitu kan, sitatun. Nah, itu kan saya nukil dari kitab Fathul Qorib misalkan, kemudian dan saya juga meyakini kebenarannya. Nah, berarti nanti posisinya Iqbal itu meminta saya mendatangkan kitabnya plus menunjukkan dalilnya. Kenapa kok yang mewajibkan mandi itu? Nah ini tidak sadar.
Oh, berarti kita tulis di sini. An-nakal itu nanti dia dimintanya ma yutlabu minan nakili bayanu sihatihi. Ya kan? Nakal itu nanti dia kelanjutannya sesuatu yang diminta dari si penukilnya, minan nakili bayanu, yaitu kejelasan tentang nukilannya, bayanu si hatihi. Nah itu nakal. Kalau ad-dakwah, kalau udah statement ma yutlabu, sesuatu yang diminta minal, nah ini yang ngeklaim namanya mudda'i, ya kan? Si pemilik statement itu namanya mudda'i. Si yang perkataan yang didakwakan namanya dakwah atau mudda'a. Pekerjaannya namanya iddia. Kamu mengiddia gitu biasanya. Kamu mengklaim maksudnya. Ma yutlabu minal mudda'i bayanu atau dalilu aja lah. Ma yutlabu minal mudda'i dalilu dakwah. Nah. Nakal adalah ma yutlabu minan nakili bayanu sihati. Nakal adalah sesuatu yang diminta dari si penukil kebenaran apa yang ia nukil. Dia benar nggak nukil dari kitab ini? Dia benar nggak nyeritainnya kayak gini, kemudian emang orangnya ngomong kayak gini? Nah itu doang. Kalau dakwah ma yutlabu minal mudda'i, sesuatu yang diminta dari si pemilik klaim, apa dalil klaim tersebut. Itu bedanya. Nah kita di sini aja lah biar untuk kedepannya enak. Berarti al-qasam pertama ini maksudnya si musuh pertama ya, yang memulai duluan, sama ada al-qasam yang kedua. Al-qasam pertama nanti dia dinamakan al-mudda'i atau al-mu'allil. Ini nanti kedepannya saya nyebutnya mu'allil doang. Al-mudda'i atau al-mu'allil. Yang kedua namanya as-sa'il. Sa'il itu orang yang mengiktirad atau al-mu'tarid. Nah ini yang digunakan dalam ilmu adabul bahas. Qalal mu'allilu bla bla bla. Kemudian i'tarada alaihi sa'ilu bla bla bla. Karena soal itu enggak hanya tentang istifham, tapi bisa bermakna irad atau mendebat. Itu namanya sa'il. Pekerjaannya tadi namanya iddia. Oke, nyampe sini ada yang ditanyain. Ini kita belum masuk kitab nih, masih madkhal. Saya rencananya tuh diminta yang saya mufidin, ya kan, 8 pertemuan. Itu menurut saya 8 pertemuan tuh banyak, meminta waktu rebahan gitu. Ya kayak gini, 4 kali 2, minimalis dan ekonomis. Minimalis karena 4, ekonomis karena kalian cukup bawa PDF-nya itu, nggak usah beli kitab ya.
bulan Ramadan ngaji itu ngapain? Tidur lah. Nih, aman nih ya? Nih dong nih. Nakal ada dakwah. Oke. Nah, kita akhirnya berarti gini nanti ya. Kalau tadi Iqbal kan, coba dalil al-alam qadim itu apa? Mas, gitu. Saya berarti menjelaskan, harus menyebutkan dalilnya, ya kan? Ini bang, alam qadim itu dalilnya gini, li'annahu, karena si alam. Nah ini saya pakai hias, nah, pakai silogisme. Li'annahu asarun lil qadim. Asarun itu maksudnya efek. Karena alam itu efek pancaran dari qadim. Qadim di sini siapa? Allah, ya kan? Karena alam ini pancaran dari Allah. Nah ini subronya. Kemudian kubronya wa kullu atharin lil qadim qadim. Dan efek dari dan setiap efek dari qadim, pancaran dari qadim, maka dia itu qadim. Natijahnya al-alam qadim. Nah, ini kesemuanya dinamakan dalil. Kalau di preteli, ininya natijah, ininya muqad iman. Ini yang belajar mantik aman lah. Ya kalau susahnya tuh kalau ada bahas nggak belajar mantik bingung nanti. Subro itu kan, ini subro. Subro itu apaan ya? Bukannya subro itu kiamat gitu kan. Gitu. Subro, kubro, ini natijah. Nah, kesemuanya dalil. Ini onder-deal-nya nih. Bergabung dari subro, kubro, nanti. Nah, ini dalil. Nanti Iqbal bertanya, gini. Nah, itu nanti udah masuk ke mana nakat sama mu'arodah. Kalau perdebatannya di dalil. Karena Iqbal tadi masih meminta dalilnya doang. Kemudian saya menyebutkan ini dalilnya. Oke, akhirnya kita simpulkan. Sini aja ya. Di sini kita bagi nih. Ada yang an-naqlu, ada yang nakal. Yang nakal tadi, yang menukil. An-naqlu al-mujarrad minat tasbih. Ini kita simpulkan nih. Ini terakhir. Ada dia nanti nakal orang menukil itu yang emang gak bawa sumber penukilannya, ya kan? Berarti an-naqlu al-mujarradu anitasi. Nah, berarti dia asal ngomong, gak ngomong sumbernya. Kemudian yang kedua ada an-naqlu ma'ahu tasfih. Ada orang itu yang menukil, ya kan? Tapi dia juga bawa buktinya. Oh emang bener loh, presiden gini ngomong gini, ditunjukkan di YouTube-nya gitu kan. Emang bener loh ada makan gratis misalkan. Maksudnya ini presiden apa namanya Zimbabwe. Ini kalian jangan bawa kemana-mana. Ini gak ada unsur politiknya. Ini kita ngaji. Saya gak dibayar paslon 1, 2, 3. Ada nakal yang gak ada buktinya, ada nakal yang ada buktinya. Oke. Kalau yang pertama dia thalabu tashih, ya kan, dimintai keterangan, berarti boleh nggak? Boleh. Kamera aja. Kalau ini dimintai keterangan, boleh nggak? Thalabu tashih nih.
buktinya mana kamu nukil ini? Berarti boleh, ya kan? Kita centang. Yang kedua, dia udah bawa bukti, tapi masih dimintai sumbernya. Enggak, pokoknya saya pengen sumber ini, buktinya nih. Enggak, gitu kan? Dia masih tetap menolak. Nah, berarti ini kalau dimintai tolabut tasih, jatuhnya si yang meminta itu disebut mukabaroh, dan itu enggak boleh. Berarti ini mukabaroh ya? Ini mukabaroh. Dia udah bawa bukti. Nah, ini sebagai tambahan, mukabaroh itu nanti dia dinamakan wadifah goiru masmu'ah. Maksudnya apa? Wadifah itu kan posisinya, posisi si orang yang menukil tadi, ya kan? Kemudian dia udah bawa nukilan, masih tetap dimintai nukilan, berarti nanti pekerjaan orang yang meminta nukilan tadi disebut wadifah goiru masmu'ah. Wadifahnya itu nggak wajib didengar, artinya nggak usah digubris. Saya udah bawa nukilan gini, ya kan, bahwa si A itu ngomong gini, terus dia masih tetap enggak, coba bawakan buktinya. Ini loh buktinya. Saya tidak wajib meladeni dia. Makanya dinamakan wadifah goiru masmu'atin. Mukabaroh. Nah, kalau yang ini berarti apa? Wadifah masmu'ah ya. Nah, ini harus dijawab nih. Si khosem awalnya harus menjawab. Coba buktikan kalau emang dia itu ngomong gini. Nah, dia harus membuktinya. Kalau dia nggak bisa membuktikan, ya kan, berarti dia kalah nanti. Nah, berarti wadifah masmu'ah itu maksudnya, gimana ya? Yajibu alal khosmi al awwali an yujiba an hadihil mudafa'ah. Si khosem pertamanya itu harus dia menjawab, wajib menjawab tuntutan dari si khosem keduanya. Itu namanya wadifah masmu'ah. Dimintai nukilan, nah, maka dia harus nyebutin. Kok dia nggak bisa mendatangkannya, maka dia kalah atau runtuh. Nah, nakal ini kalau kita lihat di ilmu apa? Nampaknya paling kentalnya di ilmu apa? Ilmu periwayatan hadis. Jadi mereka itu mainnya di sini. Ini benar nggak ini? Oh, ini benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari nukil dari mana? Gini sampai Rasulullah. Kok ada muhaddis yang menukil dari sini tidak mungkin terputus di sanadnya, nanti gagal dia. Akhirnya jatuh dia. Nah, jadi nakal ini dimenangkan, maksudnya golipnya itu bermainnya di ilmu mustalah. Sedangkan nanti kalau di usul fikih, kemudian hawasi balaghah dan ilmu kalam itu mainnya di sini, di dakwah dalil, ya kan? Ini sebagai tambahan. Kalau nakal ini kalian menemuinya nanti di ilmu periwayatan hadis. Nah, tapi kalau udah ke posisi yang kedua yang dakwah dan dalilnya beserta turunannya nanti, nah itu yang akan dibahas di hasiah-hasiahnya ilmu alat, balaghah, nahwu, sorof, dan ilmu kalam dan usul fikih. Oke, yang ketiga. Ya benar. Ada dia yang namanya ad-dakwah. Ya. Ad-dakwah itu ada kalanya dia goiru al-mudallal, belum didalili, ya kan? Maksudnya klaim doang, gitu. Klaim doang, belum didalili.
Nah, akhirnya ada wa ghairul mudallal, nanti dia tolabu dimintai dalil. Boleh nggak ini dimintai dalil? Boleh. Berarti wadifah masmu'ah. Ya, yang contreng ini wadifah masmu'ah ya. Yang artinya wajib. Berarti si muddainya menjawab. Kemudian ini kan sudah nggak bunyi kan? Jadi saya pakai. Oke, yang keempat apa? Ad-da'wah al-mudallal. Dakwah yang udah ada dalilnya, klaim yang udah ada dalilnya, statement yang udah ada dalilnya. Dimintain dalil, boleh gak? Nggak boleh. Maka namanya mukabarah atau wadifah ghairu masmu'ah. Dan ada yang kelima. Sebelum kelima nih, sebelum kelima ya, kita kembali ke dalil ini. Ya, kita kembali ke dalil. Terkadang dalil itu dia masih bersifat nadhuri, ya kan? Kalau di sulam tuh dalil itu harus berujung pada doruri. Watantahi ila daruratin lima midori wa kalsususin lazimah. Nah, tadi kan saya lagi berdebat dengan Iqbal. Saya ngeklaim ini, kemudian Iqbal meminta dalil, ya kan? Kemudian saya berdalil. Nah, Iqbal tidak percaya atau menafikan sugro saya, ya. Sepertinya muqaddimah sugromu masih ada celahnya gitu. Coba beri dalil lagi. Atau sepertinya muqaddimah sugromu itu masih bersifat nadori atau masih ada ihtimalnya. Coba kasih dalil lagi. Nah, di sini itu Iqbal namanya al-man'u. Mana itu apa? Tolabu ad-dalil ala muqaddimati ad-dalil. Meminta dalil lagi nih ya, atas muqaddimah dalilnya. Entah muqaddimah sugro, entah muqaddimah kubro. Pokoknya minta dalil. Karena menurut Iqbal tadi, dalil saya yang di sugro itu masih banyak kerancuan di situ. Saya nggak percaya dalilmu yang sugronya. Kalau kubronya saya percaya nih. Coba kasih dalil tentang sugronya. Nah, di sini saya mendatangkan kias lagi, ya kan? Posisinya Iqbal tadi namanya al-man'u. Jadi Iqbal bilang, sugroka mamnu'atun. Sugromu itu mamnu'ah. Nah, ini kalau kalian baca kitab Hawashi atau usul fikih atau ilmu kalam, itu sering nemu gitu. Sugroka mamnu'ah. Maksudnya apa? Dimintai dalil, bukan dilarang loh ya, dimintai dalil. Sugroka mamnu'ah. Nah, ini di sini saya nyebutin dalil lagi. Pakai gini, kemudian menghasilkan natijah. Nah, itu namanya tolabud dalil ala muqaddimati dalil. Ya. Nah, berarti ini man'unya masih besok ya, masih minggu depan. Ya, di sini saya spoiler. Wah, ini nanti kalau minta dalil tentang sugro atau kubronya namanya mana loh. Nah, berarti di sini ada al muqaddimah ghairu mudallalatin, ya kan? Ada kalanya muqaddimah al mudallalah. Ini mutlak ya, entah sugro atau kubro. Oh, ya kan? Jadi ketika saya tadi berdalil, kemudian Iqbal masih nggak percaya sugro saya, akhirnya Iqbal memanak saya. Coba antum dalil lagi, dalil atas sugro. Berarti kan saya di sini dalil
Ghairu mudalalah. Dalil yang belum didalili lagi. Benar kan? Kalau di sini dimintain dalil, tolabud dalil, boleh nggak? Boleh. Kalau di sini nggak boleh, karena saya udah berdalil, saya udah mendatangkan dalilnya Subro. Tapi Iqbal masih maksa. Oh enggak, coba buktiin. Berarti muka barok. Berarti ini namanya al-man'u, ini namanya al-mukabarah. Nah, berarti yang ketujuh disimpulkan di sini ada yang nanti ketujuh ini ada ad-dalil ala ad-da'wah, ada yang ad-dalil alal muqaddimah. Ini ya. Kan tadi kan ada dalil atas dakwah, ya kan? Kemudian yang kedua ada dalil atas muqaddimahnya. Dalil atas dalilnya, dalil atas dakwah, dalil atas muqaddimah. Nah ini kesimpulan semua nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kesimpulan. Oke, yang ditanyain masih 4:30. Keren udah jam 5 itu kan. Direnungi dulu 4 menit. Kalau ada yang belum paham ditanyain. Gimana? Barometer mudda'i. Barometer mudda'i, dia mendatangkan nisbat kalamiah. Tuh. Kalau kayak alam tadi kan kita dapat dalilnya tuh bahkan dari falasifahnya gitu. Intinya kita dapat dari falasifah. Apakah kita tetap bisa dikatakan sebagai mudda'i kalau kita seakan-akan ini punya kita sebenarnya dari padahal kita tetap menukil gitu. Oh, enggak, bedanya gini. Misal saya bilang kan al-alamu qadim, itu saya enggak mengiyakan. Saya hanya ada loh falasifah itu yang bilang alam qadim. Kan gitu kan. Berarti kan kayak mendatangkan suatu kabar gitu kan. Nah, biar enggak jadi kabar hoak, saya buktiin kitabnya Ibnu Sina misalkan. Nah, tapi kalau saya berganti haluan ke madzhab falasifah, saya bilang, yang dikatakan ulama Azhar itu salah. Al-alamu hadisun gitu. Ini saya misalkan kuliah di barat gitu kan, kemudian belajar filsafat, saya bilang yang benar itu al-alam qadim, dan saya nukil kitab-kitabnya para falasifah. Nah, berarti ya klaim itu, meskipun saya ngikutnya ke filsafat. Pokoknya nggak semua nakal itu dia mengiyakan, nggak mengamini, ya kan? Nggak semua nakal itu mengamini tuh. Tapi semua dakwah pasti harus diamini, harus diiltizam oleh pemiliknya. Tuh. Emang meyakini. Berarti yang tolabud dalil ad-da'wah ini bisa berupa nukilan juga gitu kan? Enggak, harus berupa dalil nanti. Tolabud dalil ala dakwah tuh dia harus mendatangkan dalil, ya kan? Kalaupun dia nukilan, berarti nanti nukilannya juga nukilan yang berbentuk dalil, ya kan? Jadi misal nih al-alamu qadim, nah ini kan dalil kan, dan ini kan bukan dalil saya juga kan, dan ini dalil dari Ibnu Sina. Nah, maka saya juga nukilannya ya harus berbentuk dalil. Kalau saya nukilannya ini yang ngomong Ibnu Sina loh, berarti ya enggak cocok, paham nggak? Jadi saya ngeklaim nih al-alamu qadim, kemudian apa dalilmu?
ini yang ngomong Ibnu Sina. Wah, berarti di sini posisinya. Iya. Ya kan? Ini apa hubungannya dengan Ibnu Sina gitu. Maksudnya ini yang ngomong Ibnu Sina di kitabnya Asy-Syifa misalkan atau Isyarat wa Tanbihat. Kemudian nih dalilnya. Wah, itu. Hakikatnya ya ini bukan dalil saya. Ini dalilnya ya nukilan juga. Tapi itu tadi yang dinukil berbentuk dalil, bukan orangnya yang ngomong. Gimana, Bas? Kan di situ dalilnya akli. Heeh. Kita boleh nggak nukil katakan kalau berdalil tapi kita nyumet dengan dalil nakli. Boleh juga. Tapi dalil nakli itu diperselisihkan. Nanti ini pentingnya ini juga. Ini yang sering ditanyakan, kenapa di sini dalilnya harus dalil akli, kenapa nggak dalil nakli? Misalkan di sini al-alamu qadim. Misal saya klaimnya gini ya, al-alamu hadis, misalkan. Kalau saya dalil akli kan al-alamu mutaghayyirun, ya kan? Wa kullu mutaghayyirin najisun. Yang masyhur lah. Kenapa saya nggak khalaqas samawati wal ardo gitu kan? Kalau diciptakan kan berarti si alam ini hadis. Kenapa nggak dalil Quran? Nah, itu nanti karena dalil Quran atau dalil nakli itu ya kan kekuatannya nggak sama kuat dengan dalil akli. Boleh-boleh aja, tapi takutnya kalian kalah nanti ketika mendatangkan dalil nakli. Terkhusus ketika berdebat dengan non muslim. Nih ya, saya buktikan. Ini setambahan aja. Saya buktikan bahwa dalil nakli ini nih. Tambahan. Ini kita udah selesai ya. Ini kita udah selesai. Nih. Golongan sana, ya kan? Itu ngeklaim ke kita bahwasanya, ini lagi berdebat nih kita. Ya kan? Orang sana ngeklaim bahwasanya Al-Azhar atau Asy'ari pada khususnya itu lebih mendahulukan dalil akli daripada dalil nakli, katanya gitu. Kenapa sih mereka itu padahal agamanya Islam loh? Kok mereka itu menggunakan dalil akli mereka? Padahal akal itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang pintar, ada yang setengah-setengah, ada yang kurang pintar. Kok mereka menggantungkan pada dalil akli mereka, ya kan? Padahal Al-Quran itu udah jelas, hadis itu udah jelas, klaimnya gitu. Berarti kita yang pertama menjawabnya apa? Ad-dalilu ini udah kan ini ya? Bagus ya? Bagus ya? Ini tentang pembahasan ta'arud bainal akli wa nakli. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah itu punya kitab yang banyak, yang gede banget, 21 jilid kalau nggak 2 jilid. Itu tentang membahas dar'u ta'arudil akli wa nakli, menolak menolak pertentangan atau ketidaksepakatan antara akli dan nakli. Sedangkan orang-orang yang zaman sekarang yang mengikuti beliau itu masih memperselisihkan. Nah, itu sangat disayangkan. Nih, ada ad-dalilu al-aqli, ada ad-dalilu al-qat'i. Oke. Mereka ngeklaim gini, kaum Asy'ari, kaum Ahlu Sunnah, Asy'ari Maturidi dan Ahbas Libanon misalkan, itu ngeklaim itu mendahulukan dalil akli daripada dalil dalil nakli. Nah, padahal akal itu berbeda-beda di setiap orangnya. Nah, mereka terjatuh dalam kesalahan. Yaitu yang dimaksud dalil akli itu menurut kita apa? Al-qawaidu al-akliyah. Qawaid akliyah adalah kaidah paten yang dimana di semua agama tanpa melihat ras hukum mengatakan iya. Contohnya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu pindah ke agama Kristen, katakan 1 tambah 1 sama dengan 4. Maka
Nggak mungkin, ya kan? Kalian tanya orang Antartika sana, itu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian apalagi bergerak dan diam tidak mungkin bersatu. Nah, itu dalil akli. Ya kan? Satu orang apa namanya? Dia di Mesir sekaligus dia di Ka'bah. Misalnya kayak klaim-klaim wali-wali tuh. Saya tadi ngelihat dia tawaf di Ka'bah, ternyata dia di Aspus gitu kan. Nah, ini juga mustahil akli, nggak bisa bersatu. Banyak lah, pokoknya itu namanya dalil akli. Nah, berarti ini muaranya apa? Berarti al-qat'i. Qat'i itu 100% benar kebenarannya. Oke. Kemudian dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Quran dan Hadis ketika dia muaranya juga Al-Qat'i, pasti tidak akan bertentangan, tidak akan berseberangan. Tuh ini benar, berarti kan nggak ada isbat dan nafi, ya kan? Kalau di munadharah tadi. Nah ini sejalan. Nah terkadang gini, kaidah akliyah ini udah nggak ada nggak ada pertentangannya, artinya semua orang pasti mengatakan iya. Tapi terkadang Quran dan hadis itu ada lafdun muhtamilun, ada lafaz yang ihtimal, sehingga dia muaranya ad-donni. Contohnya apa? Misalkan nih, wa khalaqa kulla syai'in, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Khalaqa kulla syai'in. Ini qat'i apa donni? Ayo. Enggak qat'i, ini donni. Masa Allah menciptakan dirinya sendiri? Di sini ada kullu. Ya kan? Nah, kesalahan mereka itu di sini. Jadi mereka itu menganggap pokoknya Quran dan hadis itu murni benar. Ya kan? Ya emang benar gitu. Sisi dia sisi dia keluar dari Rasulullah yang sidik, kemudian dari Allah yang Maha Qudro dan lain sebagainya itu benar. Tapi dari sisi dalalah lafadznya itu ada yang doni. Buktinya nih, khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan kul itu mencakup si kholiknya juga, ya kan? Mencakup kholik dan makhluk. Masa Allah menciptakan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Nah akhirnya ini banyak ihtimal, sehingga Quran itu ada yang qat'i, ada yang donni. Lah ketika donni bertabrakan dengan qat'i, maka yang didahulukan al-qat'i. Jadi sehingga itu menjawab dari imbas tadi, kenapa di sini dalilnya harus akli? Karena dalil akli selalu qat'i di setiap zaman, di setiap daerah, bukan daerah ya, agama. Kalau Quran kadang qat'i, kadang donni. Ya yang buktinya yang ayat yang Imam Syafi'i itu tuhur kuro salah satu kuro itu kan. Ada yang kalau Imam Syafi'i itu maksudnya ada anak syariah nih. Ada anak syariah. Tuhur kalau Imam Hanafi ya itu kan ihtimal. Ya. Nah, akhirnya didahulukan yang qat'i. Kita bawa yang terakhir ini. Jadi klaimnya ya, berarti klaimnya qat'i dan dalil akli dan dalil nakli tidak mungkin bertentangan. Kalaupun dia bertentangan, maka itu dohirnya aja, dikarenakan ada ihtimal tadi. Nah, kenapa didahulukan dalil akli lagi? Oke, ini tadi untuk menjawab yang pertanyaan imbas yang pertama. Nah, di sini, misalkan ini salah satu bukti yang dijelaskan sama Syekh Salim atau Dr. Salim Al-Buasik dalam kitabnya, dan dijelaskan sama Syekh Husam dalam Ummul Barahin. Misalkan nih, kalian lagi ngobrol sama orang Kristen. Kamu orang Muslim, emang bener ya? Atau orang Israel lah. Orang Israel itu kan nggak mengakui
Nabi Muhammad itu nabi, ya kan? Jangan ke negara-negara apa ya? Ya orang kafir gitu aja lah. Emang bener ya si Muhammad itu nabi gitu? Jangan bilang gitu. Loh iya, Muhammad itu nabi. Muhammadun Nabiun. Ini kalian ngomong nih ya, misalkan lagi ketemu orang non Islam. Coba dalilnya apa? Ternyata kalian nggak paham dalil akli. Kalian gini, Muhammad Nabi itu dalilnya wama Muhammadun illa rasul. Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad Nabi itu ya dalilnya wama Muhammadun illa rasul. Si orang Kristennya bilang, apaan tuh gitu kan? Dia kan nggak tahu kan orang Kristen nih atau orang pedalaman lah. Apa benda tuh gitu kan? Wama Muhammadun illa rasul. Terus kalian bilang, loh ini itu Al-Quran loh atau Al-Ayat. Oh Quran ya. Emang Quran itu benar? Kata orang kafir tadi. Iya Quran itu benar. Apa bukti Quran itu benar? Apa buktinya? Quran itu, dia kan nggak percaya kan? Quran itu menjadi mukjizat dari Nabi. Tanda Quran benar itu ya menjadi mukjizat dari Nabi, kemudian dia menjadi penguat dari Nabi juga dan tidak ada cacat dan salahnya. Nah, saya kan masih nggak nerima. Kok bisa dia jadi mukjizat? Ya karena dia dari Allah gitu. Yang menciptakan mukjizat itu ya Allah gitu. Allah siapa lagi tuh? Loh, Allah itu yang menurunkan Nabi Muhammad. Ini namanya apa? Oke, kita ganti yang dalil akli. Muhammadun Nabiun. Ini madarnya lagi sama orang kafir juga ya. Buktinya apa? Sama Muhammadun illa rasul. Oke. Kemudian mukjizat ke Allah. Nah, nyampe sini ya kan? Dia tidak mengembalikan ke Muhammadun Nabi. Tapi nyampe sini dia kan ditanyakan, Allah itu siapa lagi? Allah itu Tuhan kita. Ya kan? Nah, kalau ini tadi kan ini aja biar kalian nggak bingung. Kalau ini tadi kan Allah itu Tuhan kita, kan ditanyakan. Buktinya apa kalau Allah itu Tuhan? Allah Tuhan itu pakai dalil nakli lagi, ya kan? Karena misalkan Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas gitu kan, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini apa? Al-Ikhlas ini ya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Saya muter terus. Nah, kalau di sini Allah ini, apa dalil Allah itu Tuhan? Ditanya sama orang Kristen tadi. Kita nggak menyebutkan Quran lagi, tapi menyebutkan apa? Nih, pakai qiyas istisna ini. Ini namanya dalil akli. Laukana fi hadal alami alihatun illahu lafasadata. Lakinna hadal alam lam tafsuda. Berarti di sini hanya ada Allah. Ini namanya dalil akli, yang dimana ini kebenarannya tidak terbantahkan. Nyampe sini ada daun nggak? Nggak ada. Nah, maka ini menjadi bukti yang kedua bahwasanya ketika ada dalil akli sama dalil nakli kok sama-sama qot'i, berarti dia saling menguatkan. Tapi kalau ada dalil akli qot'i, dalil nakli doni, maka yang dimenangkan yang akli karena madarnya selalu qot'i terus. Buktinya dengan dua ini tadi, ya kan? Dengan dalil bahwa si nakli ada ihtimal yang menyebabkan dia don. Kemudian yang kedua, dari segi si nakli itu terkadang tidak bisa menjawab tuduhan atau pertanyaan dari orang-orang kafir. Malah menyebabkan mustahil akli berupa daur, malah muter-muter dia. Apa kebenaran Muhammad? Ya dari Quran. Loh, Quran ini apa? Quran itu yang diturunkan Allah. Terus Allah siapa? Ya dari Quran. Nah, Quran ini apa? Yang diturunkan Muhammad gitu. Muter terus. Yang memberikan jangan. Nah, salah satu untuk memutus daur itu harus dengan dalil. Nah, ini menjadi jawaban dari Ibas
Kenapa di Adabul Bahsi itu hanya dijelaskan tentang dalil aklinya doang, tapi boleh dalil nakli. Oh ya, nanti buktinya nanti di matan ada ayatnya wa kallama Musa taklima. Tuh, dah selesai. Nah, ada yang ditanyain. Minggu depan kita masuk ke mana? Jadi itu rata-rata kesalahan saudara-saudara kita yang di sebelah itu beliau itu salah dalam menggunakan istilah akal. Dikiranya itu akal kita. Oh, ya akal kita ya emang beda-beda gitu. Bahkan imamnya sendiri tuh punya kitab itu tadi, Dar'u Ta'arudil Akli wa Nakli, menolak perbedaan atau menolak pertentangan antara nakal dan akal. Kemarin di Makrit itu harganya berapa? Harganya cetakan Saudi, harganya 15 kalau nggak salah, 15.000. Banyak itu, Dar'u Ta'arudil Akli wa Nakli li Abil Abbasi Syekh Abdul Halim Syekhul Islam Ibni Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Nah, Ibnu Taimiyah juga bilang loh, Syekh Ibnu Taimiyah juga bilang akal dan nakal tidak akan mungkin bertentangan, bahkan saling mendukung. Nah, ya, dan nanyain kan nih. Nih, susah nggak tadi? Enggak kan ya? Gampang kan? Easy. Enggak, itu juga masih gampang. Aman. Berarti gitu tadi Mbak. Misal kalau sesama muslim mungkin ibas lagi berdebat dengan temannya yang sama muslim, berarti dalil Quran. Ibas bukan bibas. Dan ya kita tutup ya. Kita tutup dengan nomor majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad